Dorong lebih kuat. Eo. Eo. 1, 2, 3, dorong. Selamat ya, keduanya perempuan. Aku suka anak perempuan. Hai. Sayang, Aku dan Yu melahirkan anak perempuan di waktu bersamaan. ini seperti takdir. Yuna. Walau kau sekretariku. Suamimu Kevin Young. Tewas dalam kecelakaan mobil saat jadi sopirku. Aku kasihan padamu dan anakmu. Akan kujaga kalian berdua, mulai sekarang. Kau sahabatku. Kau dan adikmu bisa tinggal di rumahku. Terima kasih, Melissa. Kai mana Yuna pergi? Bayiku? Di mana bayiku? Yuna. Bagaimana kalau ketahuan? Melissa sedang tidur, suaminya pergi membuat sup, kita tak akan ketahuan. Penampilan dan kualifikasiku tak kalah dari Melissa? Kenapa dia bisa jadi CEO, sementara aku cuma sekretarisnya? Kevin. Dasar bodoh. Kusuruh dia membunuh Melissa. Malah dia sendiri yang tewas. Bahkan jika aku tak bisa kalahkan Melissa, akan kubuat dia besarkan anakku. Aku akan limpahkan penderitaanku. Keskivi ko putrinya. Sayang. Aku takkan biarkan siapapun menyakiti kamu. Yuna. Aku ingin lihat cara kau menyakiti putri. Ayah, ibu, bagaimana penampilanku? Menjejatkan. Zoraku sangat cantik. Wah. Lihat dirimu, Zora, sangat menawan. Ini untukmu. Kau suka? Tentu, terima kasih, Yuna. Bagaimana dengan perhiasan yang kuberikan? Semuanya kusukai, hadiah-hadiahmu semua, kuhargai. Zora sangat manis, tidak seperti anakku yang bodoh, tolol dan dungu. Yuna. Kau pukul Arya lagi? Kau harus cari cara tepat untuk mendidik. Gadis sialan ini tak menangis meski dipukul. Entah mirip siapa dia, seperti roh jahat. Melihatnya saja sudah bikin marah. Berdiri di situ untuk apa? Harus kekundang kau. Sangat memalukan. Ibu, maafkan aku. Aku minta maaf. Yuna. Sebagai ibu, kenapa kau begitu kejam? Orang yang tak tahu, pasti mengira kau mendendam padanya. Dia terlahir bodoh. Harusnya kuhajar sampai mati. Sudah, cukup. Kukumpulkan kalian untuk bahas upacara kedewasaan mereka. Zora. Bawa Arya obati lekanya. Benar, Melissa. Kungar kau berencana Menyerahkan perusahaan ke Zora saat upacara kedewasaan. Ya, ada masalah? Tidak. Baguslah. Zora adalah putriku. Begitu dia ambil alih perusahaan, aku akan akui dia dan usir kau. Melissa. Kau ditakdirkan untuk kulinjak. Yuna. Kau kira sedang menyiksa putri. Tapi tak kau sadari, sebenarnya Arya adalah putrimu sendiri. Karpet ini. Arya. Kalau karpetnya kotor, kita bisa mencucinya. Masuk dan duduklah.
Zora, kamarmu sangat cantik. Gaun ini juga cocok untukmu. Arya, kalau kau pakai gaun formal, kau akan terlihat lebih baik. Yuna memberikanku sebuah gaun sebelumnya. Aku akan memberikannya pada... Tidak. Ini gaunmu. Kalau ibuku tahu, dia akan marah besar. Tak apa, Arya, aku akan membelamu. 2 hari lagi, akan ada upacara kedewasaan kita. Anggap saja ini sebagai hadiahku untukmu, Oak. Oak. Terima kasih, Zora. Ibu, lihat, betapa cantiknya dia dengan gaun itu. Ja, Hanya kurang sepasang sepatu. Ini hadiah ulang tahun untukmu. Cepatlah coba. Bulin, Anda sangat baik padaku. Siapa yang izinkan kau pakai gaun Zora? Yuna, jangan pukul dia, aku yang memberikannya. Zora, Kenapa kau berikan padanya? gaun yang kuberi untukmu ketidak suka? Kalau begitu, Aku akan ajak kau beli yang baru. Banyak model baru di Chanel. Yuna, bukan itu maksudku. Upacara kedewasaan kita, besok lusa, dia bahkan tak punya gaun. Aku yang memberikannya. Zora, kau terlalu baik hati. dia tidak pantas pakai baju secantik ini. Yuna, jangan bicara begitu, Arya akan tersinggung. Tak apa. Dakinya tebal. Tak masalah. Lepaskan baju. Dan sepatu itu, kau tidak pantas memakainya. Yuna, Zora punya banyak gaun. Dia tak akan kehilangan ini. Sepatu ini, hadiahku untuk Arya. Di ulang tahunnya, di hari kedewasaannya, kau tak boleh biarkan dia pakai baju lusuh. Bukan? Kenapa tidak? Dia memang bodoh sejak lahir. Seperti yang kokok antanya. Kenapa tidak? Dia memang bodoh sejak lahir. Seperti yang kokok antanya. Yuna, Arya adalah putrimu. Bagaimana bisa kau bilang begitu? Mereka takkan membunuhnya. Jangan dimanja-manja, kecanduan pada masalah ini. Apa yang kau lihat? Lepaskan baju Zora, sekarang juga. Kau dengar aku? Kalau tidak kau lepas, aku yang bantu. Arya, Kau berdera. Zora, jangan sentuh dia. Dia kotor. Dasar jalan kecil, sangat menyebalkan. Kau telah memotori. gone Zora. Lebih baik kau mati saja. Ibu, Jangan panggil aku ibu. Kalau belum mati, cepat bangun. Minta maaf ke Zora. Yuna, Sudah cukup. Kau membuatnya takut. Zora, kau takut, ya? Dasar bodoh. Cepat, masuk kamarmu. Bagaimana kalau ibu tunjukkan hadiah lain? Arya, Ayahmu meninggal cepat. Ibumu punya sifat aneh. sabarlah, ja? Nyonya Lin, andai kawabuku. Yuna, Pasti lega sekali, ya? Tenang saja. Hari-hari sombongmu tak akan lama lagi. Ibu, maafkan aku. Jangan pukul aku. Kimahan, Ibu. Kenapa Yuna memukul Arya lagi? Bukankah Arya anaknya? Kenapa Yuna kejam padanya? Aku juga tak tahu. Mungkin Arya melakukan sesuatu yang membuatnya marah. Sayang. Haruskah kita ikut campur tangan? Yuna, terlalu kasar. Dia sedang mendidik anaknya. Kita tak baik ikut campur. Tidak apa. bagaimanapun itu anaknya, dia takkan. Memukulnya sampai mati. Yuna, kuharap kau tak menyesal. Saat tahu kebenarannya. Yuna, Hai. Ada apa dengan kaki Arya? Arya memotori. gone Zora. Dia pantas dihukum. Tidak apa-apa. Anak-anak fisiknya kuat. Beberapa hari lagi pasti sembuh. Yuna, Arya dan Zora lahir di hari yang sama. Dan hari ini juga upacara kedewasaannya. Bagaimanapun juga, hari ini kau tak boleh menyentuhnya. Jangan khawatir, jika perlu, kami akan mengurungnya di ruang gelap. Kami tak bisa membiarkan si gadis berisik itu mengacaukan acara Zora. Benar, upacara kedewasaan Zora adalah prioritas utama. Arya bisa memegang gaunnya. Arya adalah putrimu. Bukan pelayan Zora. Nyonya Fisher, Saya sekretaris Anda, maka Arya pun dianggap lebih rendah. Melayani Zora adalah kehormatan. Zora, ini hadiah dariku untukmu.
Terima kasih, Jackson. Zora. Kenapa tanganmu terluka? Melissa, Kenapa bisa biarkan Zora terluka? Ini hanya luka kecil. Beberapa hari lagi pasti sembuh. Luka kecil? Apa maksudmu? Tangannya sangat halus. Tak tahukah kau? Mengapa kau berteriak, kalau bukan karena kau memukul Arya di kamar Zora, dan memecahkan kosmetik Zora? Mengapa Zora harus melukai tangannya saat membereskan kamar? Apa kalian berdua di rumah ini? Kenapa tidak bersihkan kamar? Cal by Arkansas. Membersihkan pecahan kaca? Betapa berbahayanya itu. Zora memang anak baik, yang mau merapikan kamarnya. Apa salahnya itu? Lagi pula. Ini hanya luka kecil. Tangan Arya, sampai dibalut perban. Ini berbeda. Arya kulitnya kasar dan kuat. Tak bisa dibandingkan dengan Zora. Zora, item. Yuna. Kau terlalu emosi. Nyonya Fisher, maafkanlah, kakak saya. Terlalu sayang pada Zora. Zora sudah dimanja sejak kecil. Tangannya untuk bermain piano. Ada juga konser-konser. Tidak seperti Arya yang kulitnya kasar. Kalau rusak, ya sudah. Tangan putrimu sendiri dibalut perban. Kau tak peduli sama sekali. Tangan Zora, sedikit lecet. Kau langsung mengamuk. Orang yang tidak tahu, mungkin mengira Zora anakmu. Yang tidak tahu, mungkin mengira Zora adalah putri. Zora selalu manis sekali. Wajar kalau aku suka padanya. Benar, kan? Ya, tentu saja. Zora jauh lebih baik dari Arya. Zora, Tugas utamamu sekarang adalah menikmati hidup di rumah. Kalau ada pekerjaan kotor atau melelahkan, serahkan pada orang tuamu. Kalau perlu, suruh saja Arya yang mengerjakan. Yuna. Memperlakukan anakmu sendiri seperti pembantu. Kuharap kau masih bisa tertawa saat kebenaran terungkap nanti. Ngomong-ngomong, Bu Fisher, bagaimana persiapan untuk alihkan perusahaan ke Zora? Semua sudah siap. Tapi kau mengatakannya di depan Zora hingga merusak kejutan. Ibu, aku baru 18 tahun. Apa ibu yakin ingin menyerahkan perusahaan? Mengapa tidak? Kecermelanganmu sudah dilihat semua orang. Ibu bangga padamu. Tentu saja, Putriku Zora. adalah mutiara tercerah. Melissa, Jangan terlalu sombong. Begitu Zora dapat grup ini, aku akan ungkap kebenaran. Setelah hari ini, Grandeur Group jadi milikku. Hello? Laporan tes sudah keluar? Oak, aku akan suruh adikku ambil sekarang. Yuna. Laporan tes apa? Aku sudah siapkan. kejutan besar yang tak terlupakan. Untukmu. Masih ada kejutan lagi? Kau akan tahu saat waktunya tiba. Misterius sekali, ya? Kalau begitu aku tunggu saja. Pastikan kau siap. Kuharap ekspresi kesekatanmu. Setelah tahu kebenaran, tak mengecewakanku. Baiklah, semua tamu sudah datang. Mari masuk. Ayo pergi. Cepatlah. Siapa gadis? Di sebelah Zora itu, dia terlihat lusuh. Sudahkah dia merindaka? Status Zora? Mungkin pelayan untuk bantah Zora. Menggangkit ujung gaunnya. Melissa, Apa gunanya kaya? Putrimu sudah kuangkurkan di kanggangku, hingga jadi debu. Terima kasih, semua orang, untuk berkunjung ke putri saya. Stok Zora. Upacara usia hari ini, itu juga. Sahabatku Yuna. Anak perempuan, Arya S. Yupakara Kedatangan. Ao Bakotti. Mereka bersama. Apa? Jadi dia bukan belayan. Berpakaian seperti ini untuk wanita. Upakara kedatangan. Sikap buruk. Seperti yang tahu semua orang. Putri saya bergabung dengan kelas genius At Harvard. ketika dia adalah 15. Beberapa tahun terakhir, dia juga telah tertarik di perusahaan saya. Kemampuannya adalah diakui oleh semua departemen. Karena itu, saya telah memutuskan untuk menyerahkannya posisi si kepada putri saya. Zora, mulai hari ini dan seterusnya. Andola CEO. Dory Granger Group. Ini hadiah saya untuk Anda. Untuk kedatangan Anda, dan juga tantangan untuk Anda. Saya yakin Anda akan memiliki jaya masa depan. Ibu, bagaimana jika saya tidak melakukannya dengan baik? Zora. Ingatkah Anda? Ujian piano kelas 10 Anda mengambil ketika Anda. Apakah 8?
Anda juga takut. Anda tidak akan melakukannya dengan baik, tapi sekarang Anda sudah memperoleh performa sertifikat level. Pada usia 14 tahun, Anda bilang Anda ingin untuk mengunjungi Harvard dan kemudian pada 15, Anda melakukannya. Putri saya. Sangat baik. Zora. You are more. Sangat baik daripada yang Anda kira. Yang penting Anda Berikan Batten. Anda akan berhasil. Zora, percayalah dalam diri Anda. Zora, kami semua bangga. Percayalah dalam diri Anda. Ibu, saya akan melakukannya. Catania Zora. Anda hanya sebuah god motor. Mengapa begitu bersemangat? Saat Jackson. Membawa ayah. Uji kembali, Anda akan tahu mengapa saya sangat gembira. Yuna. Hari ini juga Arya. Upakara Kedatangan. Bukan kamu. Siapkan hadiah untuk wanita? Tentu saja, saya melakukannya. Saya juga sudah disiapkan untuk wanita. Sebuah hadiah besar. Kalau bisa kurang tahu apa. Membelinia. Yuna. Kamu seharusnya tidak. Hubungi saya Yuna. I am your biological mother. Jangan panggil aku Yuna. Aku ibu kandungmu. Apa yang kau katakan? Ini dia. Yuna, apa yang kau bicarakan? Melissa. Beberapa hari lalu, aku bawa Arya ke rumah sakit untuk ganti perban dan dokter itu mengenaliku. Katanya beberapa tahun lalu, dia iri dengan kekayaanmu. Lala menukar dua anak itu. Tapi selama bertahun-tahun, dia merasa bersalah. Jadi dia memberitahuku kebenarannya. Yuna. Apa kau mengatakan ini untuk mencairkan suasana? Ini bukan saat yang tepat untuk topik seperti ini. Benar, Yuna. Canda itu ada batasnya. Aku tidak bercanda. Semua yang kukatakan benar. Tidak mungkin. Kami melihat Zora tumbuh besar. Bagaimana mungkin dia anakmu? Yuna. Kau tak bisa menyimpulkan Zora adalah anakmu hanya karena beberapa kata dari dokter. Sudahkah kau pikirkan perasaan Arya dengan mengatakan ini? Ibu. Aku membesarkan Arya dengan susah payah sampai usia 18. Aku memberinya makan, minum, dan pendidikan. Aku sudah menunaikan semua kewajiban. Sekarang aku hanya ingin mengambil anak kandungku dan membalas jasanya. Lihat luka-luka di tubuh Arya. Bagaimana kau bisa bilang kau sudah menunaikan semua kewajiban? Anak berbakti lahir dari disiplin. Aku mendidiknya. Untukmu. Tentu, aku juga berterima kasih. Telah membesarkan Zora dengan baik untukku. Apa kau yakin Zora adalah anakmu? Ja, untuk menghindari kesalahpahaman, aku sudah melakukan tes DNA. Jackson sedang dalam perjalanan mengambil laporannya sekarang. Bagaimana mungkin? Kau bahkan melakukan tes DNA? Ja, tes DNA tidak berbohong. Tapi aku yakin, bahkan tanpa tes DNA pun, Zora adalah anakku. Dia selalu dekat denganku sejak kecil. Tidak, aku tidak percaya. Melissa. Aku tahu sulit menerima ini saat ini, tapi inilah kenyataannya. Zora. Kau suka hadiah dariku ini? Zora. Apa kamu suka hadiah ini dari aku? Ibu. Anak baik, kamu salah paham. Aku ibu kandungmu. Laporan tes DNA belum keluar. Hentikan ini sekarang. Hasilnya akan segera keluar. Aku hanya ingin mengakui Zora lebih cepat. Yuna. Apa kamu yakin Zora adalah anakmu? Tentu saja. Aku yang menukarnya tahun itu. Tentu aku tahu. Melissa. Kamu terus menyangkal kalau Zora anak kandungku. Mungkin. Kamu tidak suka Arya? Aku tahu Arya nakal. Tapi Zora penurut. Tapi bagaimanapun, Arya adalah anakmu. Itu tidak benar. Tapi hasil tes DNA belum keluar. Terburu-buru mengambil kesimpulan hanya akan menyakiti mereka. Masih keras kepala ya? Laporan tes DNA akan segera datang. Aku tunggu sampai kamu menangis. Melissa. Aku paham kamu tak rela lepas Zora. Tapi aku sudah terpisah dari Zora bertahun-tahun. Kamu harusnya menjadi. Melissa. Jangan dengarkan omong kosongnya. Kami yang membesarkan Zora. Dia tak bisa. Klaim Zora lalu mengambilnya. Benar?
Melissa, selama bertahun-tahun, kamu sudah mencurahkan usaha dan kasih sayang ke Zora. Semua orang melihatnya. Di usianya yang muda, Zora sudah banyak raih. Melissa, ini semua berkatmu. Puluhan tahun pengabdian dan kasih. Siapa yang tahan? Benar. Jackson, kamu sudah kembali. Di mana laporan tes DNA? Cepat berikan pada. Yuna, mungkin hasil tes DNA. Bukan seperti yang kamu kira. Kamu tak ada hubungan dengan Zora. Zora adalah anak. Omong kosong apa ini? Jackson. Cepat keluarkan laporannya. Zora, kau memang anak kandungku. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin? Ini tidak mungkin. Dulu. Bagaimana bisa begini? Zora Buchan, anak kakakku. Arti kita gak menukar mereka. Tidak mungkin. Grup Grandeur sudah dialihkan ke nama Zora. Hanya dengan menguasai Zora, kita bisa dapat Grup Granger, Jia. Harus anak kakak. Melissa. Hasil tes DNA tidak bisa dibohongi. Kau harus kembalikan Zora padaku. Tidak mungkin. Kenapa tidak? Hasil tes DNA tidak mungkin salah. Aku tahu kau tak mau berpisah dari Zora, tapi kami sudah terpisah bertahun-tahun. Aku ingin menebusnya. Tidak. Tuan Lin, Anda bukan penentu keputusan. Naomi Fisher, kakak iparku tewas saat jadi sopirmu. Kau janji akan merawat kakakku, seperti sahabatmu. Sekarang permintaannya hanya minta Zora dikembalikan padanya. Permintaan ini bukan hal yang berlebihan. Melissa. Kau juga sirang ibu. Harusnya kau pahami rasa sayang ibu pada anaknya. Maaf, tidak. Karena tes DNA ini Palsu. Palsu? Ja, tes DNA ini palsu. Benar. Benar. Memang begitu. Laporan tes DNA ini pasti palsu. Yuna, jangan kira kau bisa menipu kami dengan laporan palsu. Bagaimana Melissa tak? Laporan tes DNA ini palsu? Tidak mungkin. Hari ini Zora harus daftarkan atas nama kakak. Omong kosong. Apa dasarnya kau bilang laporan tes ini palsu? Melissa. Aku tahu kau Tak mau menerima kenyataan, tapi jangan asal ngomong. memasukkan tes DNA. Itu ilegal. Mengapa Jackson memasukkan tes DNA? Zora itu luar biasa. Semua orang berharap Zora adalah anak mereka, tapi Arya juga anak yang dibesarkan kakakku selama 10 tahun. Kalau bukan karena tertukar, mana mungkin kami tiga meninggalkannya? Berani-beraninya kau bilang. Berusaha keras, aku dan Melissa menyaksikan kau memukul Arya lebih dari 20 kali, apalagi membiarkannya kelaparan dan Berani sekali kau tidak tahu malu. Aku bicara denganmu. Lihat aku. Tanya dirimu. Selama ini, sudahkah kau memperlakukannya sebagai keluarga? Aku lakukan itu untuk kebaikannya. sudah, jangan bertengkar lagi. Keaslian tes DNA ini bisa diverifikasi. Lagi pula, Tes DNA ini kau lakukan diam-diam. Bagaimana kalau kita ulangi di depan semua orang? Agar semua pihak yakin. Tepat sekali. Kami sudah membesarkan Zora lebih dari 10 tahun. Kami takkan biarkan kau klaim Zora sebagai anakmu. Pakai laporan tes DNA. Yuna, beranikah kau? Kenapa tidak berani? Zora memang anak kandungku. Berapa kali pun diuji tetap sama. Baik, ayo ke rumah sakit sekarang. Tidak. Aku tidak setuju. APA? Kau takut? Tidak. Aku hanya berpikir, tes DNA sudah pernah melukai kedua anak itu sebelumnya. Tayan ketika kau melihat mereka terluka lagi? Tak kusangka kau punya sisi perhatian seperti ini. Melissa. Jackson benar. Meski kau tak peduli kesehatan mental Arya, kau juga harus pertimbangkan Zora. Aku bisa mengerti perasaan.
Zora dan Arya tumbuh bersama, bahkan jika mereka berdua ditukar kembali. Mereka tetap bisa berbakti padamu bersama. Bagaimana Zora bisa disamakan dengan Arya? Kedengarannya kau. Meremehkan Arya. Kenapa tidak? Kita tidak tahu apakah Zora adalah putrimu. Zora adalah mutiara yang dibesarkan dengan hati-hati. Tapi lihat Arya, apa yang kau jadikan dia? Melissa. Aku tahu aku bukan ibu yang baik. Tapi sekarang aku hanya ingin bersatu dengan anak kandungku. Salahkah itu? Yuna. Jangan bicara seolah kau begitu mulia. Jika kau tak meremehkan Arya, kenapa kau umumkan kabar ini langsung setelah mengetahuinya, terutama di acara penting, seperti upacara kedewasaan? Dia mengagumi Zora yang luar biasa, dan ingin melepaskan Arya, yang dianggap beban. Benar. Biasanya, ibu yang tahu hal ini akan bingung menghadapi anak angkatnya, tapi dia malah membahasnya. Di pesta besar ini, siapa tahu ada niat buruk di baliknya? Yuna. Menukar kembali anak. Tujuan utamamu? Yuna. Mengembalikan anak itu adalah tujuan akhirmu? Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Melissa, jangan terkekau. Kuraza Jia, sama sekali tidak beritikat baik. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Apa urusanmu ikut campur? Kau coba tutup mulut kami, ya? Melissa. Aku tidak bisa berikan Arya kehidupan layak. Arya sudah 18 tahun bersamaku. Dia masih punya masa depan panjang. Tak boleh dia menyia-nyiakannya di sampingku. Akapan memanis. Tapi siapa tahu rencana busukmu. Melissa baru serahkan perusahaan ke Zora. Sekarang kau muncul dan bilang, Zora anakmu. Hiu. Sebar rumor itu berisiko besar. Kami baru tahu soal Zora dan Arya secara tak sengaja beberapa hari ini. Melissa. Kau harus percaya padaku. Kita sahabat karib. Suamiku bahkan tewas saat mengemudi untukmu. Kami sangat baik padamu. Mana mungkin kami berkomplot melawanmu? Benar, Bulletin Fisher. Aku gantikan posisi kakak iparku jadi sopirmu. Kami orang yang paling kau percaya. Mana mungkin kami menipumu? Melissa. Kau sudah merawat Zora 18 tahun. Bahkan menyerahkan perusahaan ke Zora. Tenang saja. Setelah Zora kembali ke keluarganya, dia pasti akan berbakti padamu. Dia akan merawatmu saat kau sudah tua. Begitu kami dapat Zora, hal pertama yang akan kami lakukan adalah usir kau dari perusahaan. Apa benar kau hanya ingin ambil kembali anak itu? Ya, Melissa. Aku sudah besarkan Arya selama 18 tahun. Tak kusangka keadaan akan begini. Tapi inilah kenyataannya. Suamiku sudah tiada. Aku hanya ingin menghabiskan Sisa hidupku bersama anak kandungku. Bu Fishar. Kami mohon, kembalikan Zora pada kami. Baik. Aku setuju. Apa katamu? Melissa, apa kau tak yang sedang kau bicarakan? Perkataan Yuna dan Jackson memang tidak salah, karena mereka tertukar akibat kesalahan. Seharusnya dikembalikan ke semula. Hanya dengan tes DNA yang meragukan, kau berani menyatakan Zora adalah anak Yuna? Tentu saja tidak. Aku. Melissa, aku tahu kau pasti akan mengerti. Tenang saja, pasti akan kuperintahkan Zora merawatmu di masa tua. Aku tidak setuju, Melissa. Ini bukan main-main. Bagaimana kau bisa ambil keputusan gegabah? Tuan Lin, Nyonya Fisher sudah memberikan keputusan dan tes DNA sudah dilakukan. Masih ada yang mau dikatakan? Nyonya Fisher, kau baru saja memindahkan kepemilikan perusahaan Keskivi Kotsora. Masa iya kau mau menarik kembali? Tentu tidak. Surat penunjukan CEO sudah dikeluarkan. Tak ada alasan untuk mencabutnya. Zora sekarang adalah penerus sah Granger Group. Bagus sekali. Hahaha. Rupanya kau benar-benar mengincar perusahaan ini. Memangnya kenapa? Granger Group sudah resmi menjadi milik Zora. Artinya sekarang jadi aset keluarga. Tuan Lin. Aku tak perlu lagi memanggilmu Tuan Lin. Mungkin Hiu? Hahaha. Jangan senang dulu terlalu cepat. Berkas kependudukan Zora masuk dalam keluarga kami. Selama aku tidak setuju, tak ada yang boleh mengubahnya. Hiu. Memangnya kalau kau menolak? Di laporan tes DNA, tertulis jelas. Zora adalah anak kandung adikku. Kami bisa mengajukan perubahan data kependudukan secara paksa. Sekarang, kami hanya memberitahu sebagai bentuk toleransi. Jangan keterlaluan. Hiu.
Nyonya Fisher sangat tenang. Kenapa kau yang cemas berlebihan? Benarkan, Nyonya Fisher? Ini tidak benar. Jackson. Tak ada lagi Nyonya Fisher. Apa maksudmu? Yuna, kau benar-benar mengincar perusahaan. Maafkan aku, Melissa. Sekarang Granger Group. Sudah menjadi milikku. Maaf, Melissa. Kini, grup Grandeur sudah menjadi milikku. Kau sudah keterlaluan. Bagaimana kau bisa memanfaatkan putrimu sendiri sebagai rencana? Apa pendapatmu tentang Zora dan Arya? Nyonya Fisher, jangan bicara sembarangan. Kami hanya mempertahankan hak dan kepentingan yang sah. Melissa. Kau memberiku hadiah besar. Dan membesarkan Zora dengan baik. Sebagai balasannya, aku juga telah melatih Arya dengan sangat khusus untukmu. Arya, kemarilah. Cepat ke sini. Lihat betapa patuhnya dia. Jika kusuruh ke timur, Dia tak berani ke barat. dia tak mengecewakan 18 tahun pengasuhanku yang hati-hati. Panggil dia, Ibu. Panggil. Maafkan aku. Jangan pukul aku. Panggil dia Ibu. Sudah cukup. Walau Arya bukan putrimu, kau sudah membesarkannya 18 tahun. Tidakkan kau merasa memperlakukannya seperti ini? Memalukan sekali. Melissa, putrimu sudah. Kejadian pekandang. Kau akan menghabiskan sisa hidupmu dalam penyesalan. Nyonya Fisher, kalau sangat peduli padanya, mengapa tak akui Arya lebih cepat? Kalian brengsek. Melissa, kau akan diam saja membiarkan mereka menjerat perusahaan kita dan anak kita? Melissa, jangan bimbang. Jangan serahkan Zora pada mereka. Tak apa. Yuna benar. Zora dan Arya memang tertutup. Aku melihatnya sendiri. Apa? Kau lihat sendiri? Melissa. Apa kau berhalusinasi karena sedih? Setelah melahirkan, kau sedang tertidur. Bagaimana mungkin kau melihatnya dengan mata kepalamu? Kenapa tidak? Aku melihatnya langsung waktu itu. Kalau kau dan Jackson Menukar anakku. Zenggaya menukar anak. bisa kena pasal pidana. Jika aku masukkan kalian ke penjara, masih bisakah konspirasi kalian berhasil? Melissa, kau memfitnah kami. Ngapain aku menukarnya? Dokternya yang salah. Tentu saja karena kau membenciku. Kau benci aku bisa jadi sementara kau cuma sekretaris. Kau benci dirimu yang selalu kalah dariku. Jadi kau ingin balas dendam. Bertahun-tahun lamanya, Kau menyiksa Arya di depanku. bukankah ini cuma untuk menyiksaku? Kau. Bagaimana kau tahu? Apa kau benar-benar melihatnya? Yuna. Dia bohong padamu, jangan dengarkan dia. Sudah bertahun-tahun lewat sejak saat itu, walaupun dia melihatnya dengan mata kepala, tidak ada buktinya. Benar. Melissa. Jangan coba mengancamku. Melissa, kau bercanda? Kalau kau tahu kebenaran, kenapa tidak bicara sejak dulu? Kenapa kau biarkan mereka menyiksa anak kita? Kini keterlaluan. Kukira kau ibu rumah tangga yang baik. Tapi ternyata, kau adalah orang jahat berhati batu. Tak punya hati. Monster sanguin. Benar-benar monster. Melissa. Kau lihat aku menukar anak tahun itu, tapi tak menghentikannya. Apa kau sengaja melakukannya? Karena membenci Arya? Aku hanya ingin tahu. Apa maksud sebenarnya dari tindakanmu? Hanya karena alasan sesederhana itu, kau biarkan mereka mengambil anak kita, Melissa. Apa kau masih punya hati? Benarkah? Nyonya Lin. Ata. Hariska Kapangal. Ibu? Arya. Tenanglah. Ini bukan seperti yang kau kira. Jangan sentuh aku. Aku tak mau dengar. Kenapa kau timpakan dendammu padaku? Mengapa kau timpakan dendam padaku? Arya. Kupanggil kau ibu, selama bertahun-tahun, padahal kau bukan ibuku. Lalu semua penderitaan yang kualami selama ini? Melissa. Kau benar-benar kejam. Kau diam melihat Arya menyanyiakan 18 tahun di bawah perlakuan kasar. Dasar anak kurang ajar. Jangan salahkan aku. Ini demi mendidikmu. Cara didikmu hanya menghancurkan harga diri dan kepribadian. Dasar anak durhaka. Jangan jadi anak tak tahu terima kasih. Selama ini, aku belum juga membunuhmu. Itu sudah sangat baik. Semua ini demi kebaikanmu. Lahatla betapa penyuratnya kau sekarang. Hahaha. Mengapa? Apa aku tidak cukup baik?
Mengapa kalian semua memperlakukanku begini? Hanya karena aku bukan anak kandungmu, lalu kau harus menyiksaku? Karena kau adalah Putri Melissa. Setiap melihat wajahmu, aku jijik. Yuna, benarkah kebencianmu? Sampai kau tukar anak untuk balas dendam? Ya, aku membencimu. Mengapa kau lahir di keluarga lebih baik dan selalu lebih unggul? Aku akan injak putrimu Keskivi ke lumpur. Sangat memuaskan melihat. Zora kebersinar terang. Sementara Arya jadi kasar dan kampungan. Kau, Kukira, kau tidak tahu tentang penukaran ini. Saat kusiksa Arya, tak ada kepuasan. Tapi karena kau tahu, aku tak perlu bohong. Kau dengar, anak kecil? Ibumu sendiri lebih kejam dariku. Ibu, apa yang dia katakan benar? Zora. Sudah bertahun-tahun, Melissa, kau tahu penukaran ini. Tapi kau diam saja, melihat Arya disiksa. Tak sedikit tahun, penyesalan dalam hatimu? Jika kau benci Yuna, balas dendamlah padanya. Mengapa hanya menyiksaku? Anak-anak tak bersalah. Melissa, bagaimana bisa kau setega ini? Ibu. Tidak, Ibu Lin. Anda benar-benar mengecewakan saya. Zora. Mengapa? Mengapa kalian semua menyukai Zora? Sejak kecil hingga dewasa, dia selalu memakai koleksi terbaru. Sementara aku pakai baju seharga $10 dari pasar. Setiap kali ulang tahun kami, dia dapat kue terbaik dan hadiah mewah. Sementara aku dikurung di ruangan gelap. Tapi ini juga ulang tahunku. Mengapa memperlakukan aku seperti ini? Apa kesalahanku? Kau tak pantas dibandingkan dengan Zora. Tidak, aku membesarkanmu sampai usia ini. Tanpa memukulmu sampai mati. Itu sudah cukup baik. Yuna. Kau benar-benar sahabatku. Jangan berpura-pura polos. Setelah dapat keuntungan. Zora bijaksana dan penyerit. Jika bukan karena kepentingan perusahaan, maukah aku menitipkannya padamu selama ini? Mengapa? Arya dan aku bukan barang dagangan. Memperlakukan kami begini. Pernahkah kau pikirkan perasaan kami? Zora, ibu lakukan ini untuk kebaikanmu. Kini perusahaan sudah milikmu. Kita sebagai keluarga, akhirnya bisa bersatu. Diam. Aku tak punya ibu kejam sepertimu. Kau terus bilang ini untukku. Tapi semua terjadi karena iri hatimu. Jika kau tidak menukar kami dulu, mana mungkin semua terjadi? Zora, kami baik hati menerimamu di keluarga Lin untuk dapat pendidikan dan hidup terbaik. Mengapa kau bisa tak tahu terima kasih? Bicara soal kejahatan, yang paling jahat di sini adalah Melissa. Benar. Perilaku Melissa lebih buruk dari Yuna. Bagaimana bisa seseorang begitu kejam melihat anak sendiri disiksa selama 18 tahun? Melissa. Arya dalam keadaan begini, Zora juga membencimu. Puas sekarang? Jika kau tidak, mengapa dulu kau melahirkanku? Jika Anda tidak seperti saya, mengapa Anda berikan kepada saya? Saya ujaran Yuna. Dia menggibah saya mengenai apa yang saya miliki sekarang. Tapi aku dengar Anda lebih banyak. No you know. Berapa kali saya pernah berfantasi sebelumnya jika Anda adalah ibuku? Dan betapa hebat itu akad? Tapi bagaimana sekarang? Anda benar-benar adalah ibuku. Tapi kamu berdiri dan menonton seperti saya dipesan oleh mereka untuk begitu banyak tahun. Mengapa? Mengapa Anda memanjakan saya dengan cara ini? Tunggu. Arya. Jangan dekat. Arya. Anda be asterisk date. Jangan menyakiti Zora. Ibu. Anda BTCH. Betapa berani. Anda terluka Zora? Buka hell. Arya. Datang ke titik ini. Melissa. Berhenti pura-pura. Memiliki anak perempuan. Seperti ini, noda pada hidup Anda. Jika saya membunuh dia, Anda pasti bahagia. Hahaha. Yuna. Anda akan menyesal ini. Apa yang harus saya menyesal? Tidak membunuh lebih cepat? She berani terluka. Zora hari ini adalah hukuman. Dia layak, dia hidup, adalah buang-buang sumber daya. Arya, jangan tertidur. Saya akan menelepon 911. Untuk Anda, sekarang juga. Mengapa? Arya. Cepatlah, hubungi 112. Halo?
112. Berhenti. Dasar jalang kecil, menarahkan pisau ke skibi ikut Zora. Ini hukuman yang pantas untuknya. Yuna, kau menyusuk Arya. Sekarang kau halangi aku. Menelepon 112. Apa kau benar-benar? Ingin dia mati? Dia ini, Berkulit tibul. tak mudah mati. Legibula. Hari ini berani mengacungkan pisau ke Zora. Besok bisa menyakiti Zora. Ini konsekuensi yang harus dia terima. Aku harus memberinya pelajaran supaya dia ingat. Memberi pelajaran harus dengan menusuk orang? Berhenti berdebat. Arya dalam bahaya. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Jika ada sesuatu yang terjadi pada Arya hari ini, kau jadi pembunuh. Dokter, bagaimana kondisi Arya? Kalian terlambat membawanya. Pasien kehilangan terlalu banyak darah, ditambah luka lama di tubuhnya. Kondisi fisiknya sangat lemah. Dia sekarang dalam keadaan koma. Apakah bisa sadar kembali? Terser takter. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagus. Dengan begini, tak ada lagi yang bersaing dengan Zora untuk perusahaan. Kau membuat anak ini jadi seperti ini. Kau tak punya sedikit penyesalan. Yang kau pikirkan hanya uang. Kau masih manusia? Bicara tentang kemanusiaan denganku? Kau berani sekali. Kenapa tidak? Aku tak menusukkan ke anak kandung sendiri. Apa maksudmu? Maksudku, dia anak kandungmu sendiri. Maksudku, Arya, dia anak kandungmu sendiri. Hahaha. Melissa. Kau sudah gila? Zora adalah putriku. Yuna, Saat kau menukar anak dulu, mungkin kau tidak mengamati perbedaan di antara mereka. Maksudmu apa? Jangan coba-coba mengintimidasi. Bayi baru lahir semuanya mirip. Tidak ada perbedaan. Apa yang kau takutkan? Aku. Saat Zora baru lahir, kulihat ada. tanda lahir merah di tangannya. Tapi sebelum sempat Memberitahumu. Kau buru-buru. menukar anak itu, Tanda lahir? Mana mungkin? Mana ada tanda lahir? Itu cuma tanda lahir. Apa artinya itu? Melissa, aku mengerti. Putrimu sendiri jadi vegetatif. Kau menjago karena sedih. Tapi Zora adalah putri saudariku. Tes DNA tidak bohong. Memang, tanda lahir. tak membuktikan apa-apa. Jadi, kusuruh dokter uji DNA sekali lagi. Hasilnya akan keluar sebentar lagi. Ibu Fisher, Hasil tes DNA. antara Anda dan Zora sudah keluar. Tes DNA. Tidak mungkin salah, kan? Bagaimana ini bisa terjadi? Zora adalah putrimu? Jadi Arya adalah putriku? Bagaimana ini bisa terjadi? Zora adalah putrimu? Jadi Arya anakku? APA, Melissa? Apa yang sebenarnya terjadi? Ibu, Zora, jangan khawatir. Ibu akan menyelesaikan semuanya. Tidak mungkin. Aku cantik dan pintar. Mana mungkin si Jalang Arya bisa jadi anakku? Melissa. Ini caramu untuk Merebut kembali perusahaan, kan? sampai sekarang kau masih menipu diri. Jackson. Pasti mahal sekali. Memalsukan laporan tes DNA? Aku tak paham maksudmu. Yuna, perkala padaku. Kukap. Jangan berpura-pura. Jika kau ingin Grandur Group, kau harus terhubung dengan Zora. Jadi kau palsukan laporan tes DNA itu? Benarkah ini? Waktu itu aku sudah... Kau Piker. Sebagai ibu, aku akan diam saja, mengambil anakku, tanpa berbuat apa-apa? Kau menukar mereka. Arya Anaka. Ya Tuhan, apa yang kulakukan? Arya, cepat bangun. Aku akan mengurus semuanya untukmu. Aku pastikan Kau menghabiskan hidupmu dengan bahagia. Arya. Putriku yang berharga. Aku salah. Maafkan aku.
Arya, putriku yang tercinta. Aku salah. Aku benar-benar menyesal. Anda keluarga pasien. Ya, saat menangani pasien, kami menemukan memar di sekujur tubuhnya. Dari ujung kepala hingga kaki, tidak ada sejengkal kulit yang utuh. Tulang kakinya kaget. Mungkin karena dipukul sejak kecil, dan tidak mendapat perawatan tepat waktu. Dia baru saja dewasa. Kesalahan apa yang telah dia perbuat, hingga pantas diperlakukan sekejam ini? Arya. Arya. Ini semua salahmu, Melissa. Kalau bukan karena kau, apa Arya akan seperti ini? Berani sekali kau bicara. Tidakkah kau lihat tubuh dan wajahnya, yang penuh luka? Semua ini karena ulahmu. Diam kau. Kalau kau tidak menukar kedua anak itu dulu, apa putriku akan jadi vegetatif seperti ini? Bisakah kau berhenti? Melepas tanggung jawab, bahkan jika Arya, putriku. Lalu kenapa? Dia hanya anak kecil. Dia tak bersalah. Mengapa libatkan dia? Dalam perseteruan kita? Aku ingin menyiksa putrimu. Melihatmu menderita, membuatku senang. Kau benar-benar gila. Mengapa anakmu tidak yang terbaring di sana? Dan kau? Yuna, tenanglah. Jika Arya benar putriku, mengapa tidak kau beritahu sebelumnya? Mengapa kau palsukan laporan tes DNA? Kupalsukan laporan tes DNA untuk kebaikanmu sendiri. Jika putrimu tak sadarkan diri, kau masih bisa punya anak lagi. Jika perusahaan hancur, semua akan lenyap. Masih ada perusahaan. Melissa. Putriku sekarang dalam keadaan vegetatif. Kau harus ganti rugi. Dengan Granger Group. Melissa. Putriku sekarang dalam keadaan koma. Kau harus mengganti kerugianku. Dengan Granger Group. Yuna, kau gila? Cedera Arya adalah karena kau. Mengapa kami harus menggantimu? Melissa. Kau tahu betul anak-anak tidak tertukar saat lahir, tapi kau sembunyikan selama 18 tahun. Kami punya alasan mencurigai. Kau sengaja balas dendam. Kau tak bisa cuci tangan dari cedera Arya. Ya, saat aku menyiksa Arya, kalian hanya diam dan menonton. Kurasa. Kalian ingin melihatku menyiksa Arya sampai mati. Omong kosong apa ini? Aku dan Melissa sudah melarangmu memukul anak itu. Kau bilang apa? Kau sebut kami orang luar yang tak boleh ikut campur urusan keluarga. Semakin kami larang, semakin keras kau pukul dia. Sampai sekarang, kau masih tak Kau bahkan manfaatkan identitas Arya. Untuk cari keuntungan. Kau tak punya hati nurani? Aku ibu Arya. Memanfaatkannya untukku. Adalah kewajiban sebagai anak. Kau keterlaluan. Diam. Samuel yang kau nikmati sekarang. Seharusnya milik putriku. Hak apa kau punya untuk menghakimiku? Melissa, kusarankan. Kau serahkan perusahaan dengan jujur. Atau akan kubeberkan semua perbuatanmu. Kau sudah melakukan banyak kejahatan. Kau pikir aku akan membiarkanmu? Apa maksudmu? Yuna dan Jackson, kalian tersangka pencurian bayi, penganiayaan anak dan pembunuhan. Harap kooperatif dalam penyelidikan. Melissa, kau laporkan ke polisi. Tentu. Kejahatan harus dihukum. Kau tak bisa lakukan ini. Yuna, andai kau tahu ini akan terjadi, kau tak akan berbuat begitu. Yuna, kau telah menyebabkan luka parah pada putri. Sisa hidupmu. Tebuslah kesalahanmu padanya. Arya, mereka yang menyakitimu telah dihukum. Segeralah bangun. Arya. Jangan salahkan aku. Karena tak bisa menyelamatkanmu. 18 tahun kau tak punya Baju yang layak. Ini gaun putri. Untukmu. Bangun dan kenakanlah, agar bisa kulihat. Melissa, Zora. Sudah lama tak bertemu. Lepaskan masa lalu itu, Arya pasti akan bangun. Melissa. Selama ini, kau sibuk mengurus perusahaan, sampai tak bisa tidur nyenyak. Mengapa tak manfaatkan kesempatan untuk ajak Zora beristirahat? Jika kami pergi, bagaimana dengan perusahaan?
Aku masih di sini. Selama ini, aku banyak belajar dari belakangmu. Lagi pula, jika bukan untuk pikirkanlah tentang Zora. Zora terus terjaga karena kejadian dengan Arya. Jia Kelela. Kau benar. Aku harus ajak Zora. Bes Antai. Tiket kapal sudah kupesan. Kalian harus jalan-jalan bersenang-senang. Hugh, kau sangat baik. Tentu saja. Aku suamimu. Bersenang-senanglah. Wow, Bu. Ini pertama kalinya aku datang ke pantai. Zora, ini semua salah. Aku terlalu sibuk mengurus perusahaan sampai mengabaikanmu. Tak apa, Bu. Ibu sudah bekerja keras untuk memberikan hidup yang lebih baik padaku. Zora. Setelah perjalanan ini, aku akan serahkan perusahaan sepenuhnya padamu. Setuju? Ibu hati-hati remnya. Pengumuman berita terkini. CEO Granger Group Melissa sedang bepergian dengan putri tercintanya. Saat terjadi kecelakaan dan terjatuh ke laut, keberadaan mereka masih belum diketahui. Saya sudah ikuti instruksi Anda dan mengirim istri dan putri Anda ke dasar laut. Sekarang bayar tagihannya. Baik. Melissa. Jangan salahkan aku. Kalau mau menyalahkan, salahkan diri sendiri yang memutuskan menyerahkan perusahaan ke Zora, bukan padaku. Aku terpaksa menggunakan cara ilegal, Zora. Kau juga yang ganzalakan aku. Aku tahu kesayangan adalah ibumu. Jadi kubiarkan kau pergi bersamanya. Mereka baik-baik saja tadi. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa ada kecelakaan mobil? Aku tidak tahu. Mereka seharusnya sedang bepergian. Mengapa hal seperti ini bisa terjadi? Siapa tahu mana yang lebih dulu datang. Besok atau musibah, manusia itu sangat rapuh. Tadi baik-baik saja, sekarang sudah tiada. Melissa dan Zora hanya dinyatakan hilang. Pasti mereka masih hidup. Hugh, terimalah belasungkawa saya. Mengapa? Melissa dan Zora. Mengapa kalian meninggalkan aku sendiri? Bagaimana aku harus hidup mulai sekarang? Melissa dan Zora telah pergi bersama. Bagaimana harta warisan harus dibagi? Nilai pasar bersih Grandeur Group sekitar 1 miliar, bukan? Sudah saya beritahu pengacara. Kita akan urus sesuai prosedur. Tuan Lin, karena Ibu Fisher dan putrinya meninggal secara mendadak, tanpa meninggalkan wasiat, maka semua properti dan aset atas namanya akan diwariskan kepada Anda. Ini daftar properti Ibu Fisher. Silakan konfirmasi dan tanda tangan di sini, Tuan Lin. Ibu Fisher dan putrinya pernah membeli asuransi kecelakaan di perusahaan kami. Setelah penilaian, keduanya dinyatakan meninggal karena kecelakaan. Sebagai ahli waris satu-satunya, Anda akan mendapat santunan 10 juta dolar. Ini formulir klaim asuransi. Silakan tanda tangan. Akhirnya kau datang. Akhirnya kau datang. Hugh, kenapa kau sangat bersemangat? Kukira mereka datang membawa kabar baik untukku. Tapi, aku harus melihatnya. Meski mereka sudah meninggal, Melissa dan Zora hanya hilang. Mereka tidak mati. Mohon terima belasungkawa saya. Nyonya Fisher dan putrinya telah hilang selama seminggu. Kemungkinan mereka mengalami musibah. Prosedur yang diperlukan harus diikuti. Melissa dan Zora telah tiada. Untuk apa hartaku ini? Hugh, jangan bicara begitu. Melissa telah meninggal. Jika kau tidak jaga perusahaannya, maukah kau lihat kerja kerasnya selama ini sia-sia? Aku tak mau pikirkan itu sekarang. Aku hanya ingin menemukan Melissa dan Zora. Semangatlah. Melissa dan Zora tak ingin melihatmu menyerah. Tapi Tuan Lin,
Jika kau memilih untuk tidak mewarisi aset Nyonya Fisher, semua akan diserahkan ke organisasi sosial. Kau yakin tak mau menandatangani? Setelah tanda tangani. Kau harus lindungi keluargamu. Untuk Melissa, bukan? Baiklah. Tuan Lin, tidakkah kau periksa daftar aset di sini? Nasib Melissa dan Zora belum pasti. Bagaimana mungkin aku bisa periksa ini sekarang? Sangat baik pada Melissa dan Zora. The Grandeur Group, akhirnya sepenuhnya milikku. Hugh, aku belum mati. Warisan apa yang kau incar ini? Hugh, aku belum mati. Warisan APA yang ingin kau ambil? Astaga, aku tidak berhalusinasi, kan? Melissa kembali. Zora juga ikut. Mereka tidak mati. Melissa, Zora. Bagaimana kalian kembali? APA, kau kesua. Karena kami tidak mati? Melissa, bagaimana bisa kau berpikir seperti itu? Melissa, selama seminggu kau hilang. Aku terus mencari dirimu dengan panik. Hugh, Apa ini? kau beli 2 polis asuransi. 10 juta. Jumlah yang cukup besar. Melissa, kau punya banyak kesibukan setiap hari. Pasti kau lupa. Polis asuransi ini, kita yang beli bersama. Aku juga punya untuk diriku, kalau tidak percaya. Tanya manajer Homer. Benar, Tuan Lin juga membeli 1 untuk dirinya. Kalau mau menjebak, tentu harus perhatikan detail. Mana mungkin aku tinggalkan sila untukmu? Benarkah? Melissa, apa kau menyalahkanku karena mengatur perjalanan ini? Ya. Setelah kecelakaan, aku juga merasa bersalah. Aku berpikir, andai aku ikut denganmu, atau tidak mengatur perjalanan itu, ini semua tidak akan terjadi. Benar, Melissa, sejak kau hilang pasca kecelakaan, Hugh hampir tidak bisa tidur sama sekali. Kami lihat betapa dia peduli padamu, bahkan warisan properti dia terima hanya setelah kami membujuknya berkali-kali. Melissa, keslakannya parah. Banyak yang bilang pada kau sudah tiada. Tapi aku tak percaya. Setiap hari ku berdoa, agar suatu hari kau kembali dengan selamat. Rupanya langit mendengar doaku, dan kini kau kembali. Ini bukan berkah langit, ini hasil usaha manusia. Ini bukan berkah ilahi, ini hasil usaha manusia. Melissa, apa yang maksud dengan ini? Tahukah kau, selama hari-hari kau hilang, aku menyuruh orang-orang untuk mencarimu. Bagaimana kau bisa kembali? Hugh, tak bosan kau berpura-pura? Apa maksudmu? Aku dan Zora telah bertemu. Orang-orang yang kau kirim. Lalu kau, ayah. Tidak. Tuan Lin. Apa kau yakin mengirim mereka untuk mencari kami? Zora, aku ayah. Berani-beraninya kau bicara dengan nada seperti itu, apa kau tidak enak badan? Aku akan suruh orang antarkan kau istirahat. Aku tak mau. Aku ingin lihat berapa lama kau bisa terus beraktif. Zora, Tuan Lin. Aku hanya ingin tanya satu hal. Apa kau yakin mengirim orang untuk mencari kami? Mengapa mereka justru menggunakan pedang saat melihat kami? Benarkah? Bagaimana mungkin? Mungkin ini kesalahpahaman. Melissa, Grandeur Group, sedang berkembang pesat. Banyak orang menganggap sebagai duri di mata mereka. Mungkin mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkanmu. Melissa, kau harus percaya pada mana mungkin aku menyakiti anak kandungku sendiri. Kenapa tidak? Saat kepentingan dipertaruhkan, kau bisa lakukan apa saja. Tidakkah kau penasaran? Kecelakaan itu sangat parah. Bagaimana aku dan Zora bisa selamat? Ya, bagaimana kalian bisa melarikan diri? Istriku Melissa dan putriku Zora akan muncul di jalan Saaside. Aku ingin kalian bantu aku untuk menyingkirkan mereka. Kau menggiping pembicaraan teleponku. Kau benar-benar tak percaya padaku. Aku tidak menguping. Mereka hanya mengira aku bisa memberikan harga lebih tinggi, lalu menghubungiku, dan aku menggunakan lebih banyak uang untuk membeli bukti ini. Sudah kukatakan sebelumnya. Aku tidak menyerahkan perusahaan padamu bukan karena tak percaya padamu, tapi karena kau tidak kompeten. Kini kalian semua tak. Aku tak akan berpura-pura lagi. Ya, kecelakaan mobil ini direkayasaku sendiri.
Takkan kau pekukan Zora? Saat melakukan ini semua, dia putrimu sendiri. Kau kasihannya. Dia paling mendengar perkataan. Kau ini lebih kejam dari binatang. Harimau pun tak memakan anaknya. Astaga, dulu kupikir, Hiu suami penyayang, dan ayah yang baik. Tak kesangka, dia punya pikiran kotor seperti ini, menyakiti orang terdekat sendiri. Dia bukan manusia lagi. Apa yang kau tahu? Jika 1 miliar ditaruh di hadapanmu, aku yakin kau pun akan tergoda. Melissa, lalu apa, kalau kau belum mati? Tangga, informasi identitasmu sudah kucabut. Semua asetmu kini atas nama. Maksudmu ini? Ya, tepat sekali. Tangga, tak ada gunanya. Meski kau belum mati, pengadilan sudah menetapkan kematianmu. Semua asetmu kini milikku. Haha. Perhatikan baik-baik untuk melihat jelas. Maksudmu apa? Kau lihat ini? Ini bukan Daftar warisan properti. Ini perjanjian cerai yang menyatakan kau akan pergi tanpa membawa apa-apa, atas kemauan sendiri. Apa maksudmu? Kau lihat? Ini bukan Daftar warisan properti. Ini perjanjian perceraian. yang menyatakan kau pergi Tanpa membawa apa-apa. Kau bohong padaku. Tunggu, Tuan Lin. Aku tidak membohongimu. Sudah kuingatkan untuk memeriksa baik-baik. Tapi kau mengabaikannya dan menandatangani dokumen tanpa ragu. Semua menyaksikannya, bukan? Apa kau tak merasa aneh? Kau sudah jelas. menyuap Penggakra Zain. Tapi dia masih menipumu. Karina, Aku mengizinkannya melakukan semua ini. Benar. Nona Fisher benar. Dari awal sampai akhir. Aku Penggakra eksklusif. Nona Fisher. Pengacara Zane, suamiku membeli polis asuransi kecelakaan untukku dan putri. diam-diam. Kuduga dia ingin membunuhku untuk klaim asuransi. Jadi, aku ingin bercerai dan meninggalkannya tanpa apa-apa. Nona Fisher. Akan ku selesaikan. Dengan baik. Melissa, kau sudah lama mencurigaiku, bukan? Benar sekali. Saat kau membeli asuransi itu, Orang ini juga tunduk padamu? Maaf, Tuan Lin. Asuransi kecelakaan karyawan, Granted Group, dibeli dari perusahaan kami. Aku menir asuransi, eksklusif Nona Fisher. Hello, Nona Fisher. Suamimu tiba-tiba membeli asuransi kecelakaan untukmu dan putrimu di perusahaan kami. Apa kau tahu ini? asuransi kecelakaan? Baik, aku mengerti. Terima kasih, Manajer Homer. Hugh, Kau benar-benar bodoh. Hugh, Kau benar-benar bodoh. Kau yang mengatur jebakan ini. Aku hanya menggagalkan rencanamu. Tapi kau memang bodoh. kau bertindak. Tanpa melakukan pengecekan latar belakang. Hugh, Kau selalu bilang, dirimu lebih kompeten dariku. Tapi lihat, semua yang kau lakukan masih dalam kendaliku. Kenapa? Kenapa? Aku hanya berusaha mengambil kembali yang menjadi hakku. Melissa, bagaimana kau bisa sekejam ini? Kau tidak tahu malu. Granger Group, Kubangun sendiri dari nol. Sejak kapan ini menjadi milikmu? Kau sendiri yang bilang. Kalau kita menikah, kau akan serahkan perusahaan padaku. Kau akan mundur dan fokus urus keluarga. Sudah 20 tahun, kita menikah. Zora sudah 18 tahun. Tapi kau tetap Nyonya Fisher di perusahaan, sedang aku tetap menantu yang dihina orang. Tidak tahukah kau, kenapa aku tak menyerahkan perusahaan padamu? Kau lebih memilih beri ke Zora daripada padaku. Kau tidak percaya padaku. Kau memperlakukanku seperti orang asing. Hugh, Kau benar-benar tidak sadar diri. Sudah kuberi kau banyak kesempatan. Tapi kau gagal dapatkan klien dan menghina bos besar di pesta. Dengan caramu ini, mana mungkin kuserahkan perusahaan? Tidak. Ini semua cuma alasan untuk mengingkariannya. sifat aslimu. Sama seperti Yu dan saudaranya. Kau hanya ingin merebut milik orang lain tanpa usaha.
Diam. Kalau kau merasa lebih kompeten dari, kenapa tidak kembangkan usahamu sendiri? Daripada mengincar hartaku? Atau maksudmu, kemampuanmu itu cuma akal bulus untuk menggerogoti harta istri? Sangat memalukan. Kenapa? Aku tidak menerima ini. Melissa. Pergi ke neraka. Nyonya Fisher, hati-hati. Nyonya Fisher, apa kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Menyakiti Klein, pentinku. Aku akan bela kepalamu. Nyonya Fisher, apa yang harus kita lakukan dengan sampah ini? Kau terlalu menganggap remah diri sendiri. Wahahaha. Aku kalah. Aku benar-benar kalah. Melissa. Kau benar-benar kejam. Aku ingin melepaskanmu. Tapi kau mengancam Zora. Zora adalah batasanku, pengacara Zane. Ya, Masukkan dia ke penjara. Orang seperti dia tidak boleh dibebaskan. Nyonya Fisher, tenang saja. Aku profesional. Melihat apa yang dilakukan orang ini, dia akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Tidak. 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 Aku tidak ingin masuk penjara. Ini karma. Dia mati. Nyonya Fisher, hubungan pernikahan antaramu dan suamimu masuk dalam masa tenggang perceraian. Maka, kematiannya yang tak terduga akan memberimu 5 juta sebagai klaim asuransi sesuai klausul. Sumbangkan semuanya untuk anak-anak di pegunungan. Baik. Semua ini akhirnya berakhir. Arya. Hari ini adalah hari ulang tahun kita bersama. Mama membelikan banyak hadiah. Ayo buka bersama. Arya. Sudah setahun. Para penjahat sudah dihukum. Kenapa kamu masih belum sadar? Zora. Selamat ulang tahun. Mama, Arya sudah sadar. Bagaimana perasaanmu? Ibu Lin. Selama setahun ini, walau aku selalu dalam koma, aku mendengar setiap kata yang kau ucapkan. Aku salah paham. Dasar gadis bodoh. Aku tak bisa melindungimu. Saat itu terjadi. Aku senang. Kau tidak. Menyelekanku. Kamu dan Zora lahir di hari yang sama. Di mataku. Kalian saudara sebenarnya. Kalian berdua anak manis yang patut disayang. Paisaka. Zora, menjadi kakakku? Apa yang kau bicarakan, Arya? Aku selalu menganggapmu sebagai kakak kandungku. Ibu Lin. Bisakah ibu menjadi ibuku? Tentu saja. Selama kau menginginkannya. Mama. Ya. Mulai sekarang, kita akan menjadi keluarga. Hidup kita sebagai keluarga dimulai hari ini. Masa depan indah dan menjanjikan.